Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Semoga kalian selalu sehat dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Bertemu lagi di mata pelajaran PPKN. Kali ini kita masih membahas di bab 1 dan melanjutkan materi mengenai hakikat bangsa dan negara. Sifat hakikat negara. Yang pertama, sifat memaksa. Negara mempunyai sifat memaksa, yaitu negara mempunyai kewenangan untuk mewajibkan semua masyarakatnya untuk patuh terhadap peraturan yang berlaku. Nomor 2, sifat monopoli. Negara juga memiliki kekuasaan kewenangan yang seutuhnya untuk mengatur dan menentukan tujuan yang akan dicapai oleh negara yang bersangkutan. Nomor 3, sifat mencangkup semua. Artinya, semua peraturan perundang-undangan di negara tersebut berlaku untuk semua warga, tanpa terkecuali. Asal mula terjadinya negara. Asal mula terjadinya negara dibagi menjadi dua proses. Proses yang pertama adalah proses negara secara primer. Terjadinya negara secara primer adalah bertahap, yaitu dimulai dari adanya masyarakat hukum yang paling sederhana, kemudian berevolusi ke tingkat yang lebih maju dan tidak dihubungkan dengan negara yang telah ada sebelumnya. Sedangkan proses secara sekunder adalah membahas terjadinya negara yang baru yang dihubungkan dengan negara lain yang telah ada sebelumnya. Berkaitan dengan hal tersebut, maka pengakuan negara lain dalam teori sekunder merupakan unsur penting terjadinya suatu negara baru. Pendekatan teoritis. Pendekatan teoritis terdiri dari 4. Yang pertama, teori ketuhanan. Menurut teori ini, suatu kepercayaan bahwa segala sesuatu yang ada atau yang terjadi di semesta ini adalah semuanya kehendak Tuhan. 2. Teori kekuasaan. Menurut teori ini, negara terbentuk karena adanya kekuasaan. 3. Teori perjanjian masyarakat. Menurut teori ini, negara terbentuk karena sekelompok manusia yang semula masing-masing hidup sendiri mengadakan perjanjian untuk membentuk organisasi yang dapat menyelenggarakan kepentingan bersama. Yang terakhir, teori hukum alam. Menurut teori ini, terbentuknya negara adalah hukum dengan memandang manusia sebelum ada masyarakat hidup sendiri-sendiri. Tujuan negara. Secara umum, tujuan negara adalah menyelenggarakan kesejahteraan dan kebahagiaan rakyatnya. Tujuan negara merupakan pedoman dalam menyusun dan mengendalikan alat perlengkapan negara serta mengatur kehidupan rakyatnya. Tujuan dari tiap-tiap negara dipengaruhi oleh tempat, jarak pembentukan, dan pengaruh dari penguasa negara yang bersangkutan. Dengan mengetahui tujuan negara, kita juga dapat mengetahui sifat organisasi negara dan legitimasi kekuasaan negara tersebut. Fungsi negara. Fungsi negara secara universal dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, fungsi diplomatik. Selanjutnya, fungsi pertahanan, fungsi penyediaan, fungsi keadilan, dan yang terakhir, fungsi pengawasan. Susunan dan bentuk kenegaraan. Susunan negara yang pertama adalah negara kesatuan. Negara kesatuan adalah susunan tunggal yang di dalamnya hanya terdapat satu negara dan tidak ada negara lain lagi. Sedangkan negara serikat adalah suatu negara yang terdiri dari beberapa negara bagian di dalamnya, di mana mempunyai satu buah pemerintahan federasi
yang bertugas untuk mengendalikan kedaulatan negara tersebut. Bentuk kenegaraan. Bentuk kenegaraan yang pertama adalah koloni. Koloni merupakan suatu negara yang menjadi jajahan negara lain. Contoh koloni adalah Indonesia pernah menjadi koloni Belanda selama kurang lebih 350 tahun. Truste atau perwalian. Truste merupakan wilayah jajahan dari negara-negara yang kalah perang dalam Perang Dunia II. Contoh truste atau perwalian adalah Papua Nugini merupakan bekas jajahan Inggris yang di bawah lindungan PBB sampai dengan tahun 1975. Mandat. Mandat merupakan suatu negara yang sebelumnya merupakan jajahan dari negara yang kalah dalam Perang Dunia I dan diletakkan di bawah perlindungan negara yang menang perang dengan pengawasan mandat LB. Contoh, Kamerun merupakan negara bekas jajahan Jerman yang menjadi mandat Perancis. Protektorat merupakan suatu negara yang berada di bawah lindungan negara lain yang kuat. Contoh, Maroko. Dominion adalah negara yang sebelumnya jajahan Inggris yang kemudian merdeka dan berdaulat, serta mengakui Raja dan Ratu Inggris sebagai rajanya. Dominion khusus dalam lingkungan negara kerajaan Inggris saja. Contoh, India, Selandia Baru, Australia, Malaysia, Afrika Selatan, dan Kanada. Uni adalah gabungan dua atau lebih negara yang merdeka dan berdaulat dengan satu kepala negara yang sama. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik atau lebih dikenal dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pernyataan ini secara tegas tertuang dalam Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Keberadaan NKRI tidak dapat dipisahkan dari peristiwa Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Melalui proses peristiwa proklamasi tersebut, bangsa Indonesia berhasil mendirikan negara sekaligus menyatakan kepada dunia luar bahwa Indonesia merdeka. Fungsi dan tujuan NKRI. Pancasila adalah dasar negara Indonesia. Dasar negara yang sah tercantum pada pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945, alinea keempat. Begitu juga fungsi dan tujuan negara. Fungsi dan tujuan negara yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Semangat kebangsaan, nasionalisme, dan patriotisme. Nasionalisme diartikan sebagai perasaan kebangsaan atau cinta terhadap bangsanya yang tinggi atau berlebihan sehingga memandang bangsa lain lebih rendah. Patriotisme adalah sikap berani, pantang menyerah, dan rela berkorban demi bangsa dan negara. Tugas kalian adalah 1. Catat semua materi yang telah dibahas di buku PPKN. 2. Persiapkan
Minggu depan ulangan harian bab 1 karena bab ini sudah selesai dibahas.